saatnya untuk melakukan presentasi. Waktunya tidak lebih dari 15 menit. Kemampuan memanfaatkan waktu bagian penting dari proses penilaian. Tim penguji dan para undangan lainnya saya hormati, Saudara Promovendus, saatnya untuk melakukan presentasi. Waktunya tidak lebih dari 15 menit dan dilakukan secara share screen. Kemampuan memanfaatkan waktu bagian penting dari proses penilaian tim penguji hari ini. Dengan segala hormat pada Promovendus, Saudara Ihsan Mursyid, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiy wa rasulah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad karim. Pertama-tama yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, sebagai pimpinan sidang selaku ko-promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haidar Akib, MSI, selaku promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Imran Ismail, MS, sebagai penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Manan Sailan, MHum, sebagai penguji internal. Yang terhormat Bapak Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Agustin, MSI, sebagai penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Rifdan, MSI, sebagai penguji internal dan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Baik, izinkan saya untuk memberikan presentasi materi saya pada promosi hari ini. Pengelolaan dana desa pelayanan publik Kecamatan Bacang, Kabupaten Masyarakat merupakan judul disertasi pada penelitian ini. Latar belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1. Faktanya, satu, pada tahapan perencanaan tidak berdasarkan data. Yang kedua, tidak melibatkan masyarakat, berpartisipasi masyarakat. Yang ketiga, tidak menyediakan akses informasi pada masyarakat. Pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dana desa belum memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Rumusan masalah. Satu, bagaimana perencanaan dan desa pelayanan publik di Kecamatan Bacang, Kabupaten Maros Selatan. Yang kedua, bagaimana tata kelola dana desa pelayanan publik di Kecamatan Bacang, Maros Selatan. Yang ketiga, bagaimana determinan pengelolaan dana desa yang pelayanan publik di Kecamatan Bacang. Yang keempat, bagaimana prototipe model pengelolaan dana desa yang pelayanan publik di Kecamatan Bacang, Kabupaten Maros Selatan. Tujuan penelitian, satu, menganalisis perencanaan dana desa pelayanan publik di Kecamatan Bacang, Maros Selatan. Yang kedua, menganalisis tata kelola dana desa yang pelayanan publik di Kecamatan Bacang, Maros Selatan. Yang ketiga, mengetahui faktor determinan pengelolaan dana desa yang pelayanan publik di Kecamatan Bacang, Kabupaten Maros Selatan. Yang keempat, membuat prototipe model pengelolaan dana desa yang pelayanan pada Kecamatan Bacang, Kabupaten Maros Selatan. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Tinjauan pustaka. Yang satu, ada grand teori, ada middle teori, ada operational teori.
Kerangka konseptual yaitu berdasarkan public service management dan kemudian new public management, kemudian good governance dalam pengelolaan dana desa pelayanan publik. Metode penelitian, satu, lokasi penelitian Kecamatan Bacan, yang kedua pendekatan penelitian deskripsi evaluatif, kemudian yang ketiga adalah sumber primer, sekunder. Informan penelitian terdiri dari satu, camat, kades, 14 desa, BPD, 14 desa, tokoh masyarakat, 14 desa, kemudian dinas BPMD, 1 orang, inspektorat 1 orang, kemudian pendamping program desa 1 orang. Deskripsi fokus yaitu penelitian ini fokus pada perencanaan, yang kedua tata kelola dana desa perolehan publik, yang ketiga faktor determinan pengelolaan dana desa, yang keempat adalah prototipe model pengelolaan dana desa. Instrumen penelitian, wawancara, observasi, tape recorder. Pengecengan keabsahan data, 1, observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian. 1. Perencanaan dana desa perolehan publik di Kecamatan Bacan, Kabupaten Muara Selatan. Peneliti menemukan bahwa di 14 desa yang ada di Kecamatan Bacan tidak menyediakan basis data ketika pelaksanaan musdes. Yang kedua, dalam tata kelola pelaksanaan pembangunan pelayanan publik di Kecamatan Bacan. Dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bacan, dalam kategori pelayanan publik masih tergolong sangat rendah, karena pelaksanaan program pembangunan kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak berkelanjutan. Yang ketiga, faktor determinan pengelolaan dana desa pelayanan publik Kecamatan Bacan, Kabupaten Muara Selatan. Faktor determinan pengelolaan dana desa yang pelayanan publik Kecamatan Bacan, Muara Selatan, yakni aspek budaya, aspek sosial, serta aspek sumber daya manusia peraturan pemerintah desa. Yang keempat, prototipe model pengelolaan dana desa pelayanan publik di Kecamatan Bacan, Muara Selatan, dalam upaya memaksimalkan pengelolaan dana desa yang pelayanan publik, maka dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Akuntabilitas, transparansi, partisipatif, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan. Kesimpulan. 1. Perencanaan dana desa pada 14 desa di Kecamatan Bacan tidak berbasis data. Yang kedua, pengelolaan desa pada 14 desa di Kecamatan Bacan dalam kategori pelayanan publik masih tergolong sangat rendah, karena pelaksanaan program pembangunan berorientasi pada keinginan bukan kebutuhan masyarakat dan tidak berkelanjutan. Yang ketiga, faktor determinan pengelolaan dana desa yang pelayanan publik Kecamatan Bacan, Muara Selatan, yakni dipengaruhi oleh aspek budaya, aspek sosial, serta aspek sumber daya manusia. Yang keempat, pengelolaan dana desa pelayanan publik mestinya dapat dikelola berdasarkan prototipe sebagai berikut, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan. Saran pertama, disarankan kepada pemerintah dan BPD untuk membuat profil desa, menyajikan data penduduk, data geografi, dan sosial ekonomi masyarakat desa. Yang kedua, disarankan kepada pemerintah desa harus menjamin transparansi dan membuat laporan pertanggungjawab secara horizontal agar masyarakat menaruh kepercayaan tinggi kepada pemerintah desa dan selanjutnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Yang ketiga, disarankan kepada pemerintah desa harus mendukung pembangunan sumber daya manusia agar pengelolaan dana desa pelayanan publik dapat terlaksana secara maksimal, karena ini sangat berkaitan dengan pemahaman dan kepatutan dalam proses pelaksanaan dana desa. Yang keempat, disarankan kepada dinas teknis dapat melakukan evaluasi program pembangunan secara fisik, pemberdayaan, serta pembinaan yang dilakukan di desa. Sebaiknya disertai evaluasi kinerja aparatur pemerintah desanya, dan evaluasinya dilakukan dari awal, mulai dari tahapan perencanaan. Jangan menunggu selesai kegiatan baru dilaksanakan evaluasi, karena hal tersebut berkaitan dengan disiplin, kepatutan, serta sumber daya manusia aparatur pemerintah desa. Sekian, terima kasih.
saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, terima kasih pada Saudara Formopendus telah memanfaatkan waktu dengan baik.